Oke. Mbak. Turin dulu Udah belum teman-teman? Masa ini gitu. Masa-masa sulit harus menghindari rumah tinggal sendiri yang selama ini menampung untuk hidup bahagia di rumah sendiri, tapi nggak bisa. Akhirnya hidupnya nggak tenang, kemana-kemana rasanya takut tiba-tiba datang terus melukai lagi. Jadi makanya itu kami berupaya untuk selalu minta perlindungan kepada instansi-instansi terkait agar supaya ini dipercepat prosesnya, supaya klien saya tenang juga menjalani hidup normal beserta anaknya gitu. Kalau masih sekarang ini kita jujur-jujur aja masih dihantui rasa ketakutan yang luar biasa. Mbak Linda tadi sempat cerita selama mengalami ini sang suami hanya curhat dan konsultasi ke guru ngajinya gitu kan. Sempat nggak sih terpikir untuk membawa ke rumah sakit gitu kan, apa mungkin ada penyakit mental atau seperti apa? Ya waktu itu sih pernah dia minta gitu, yang curhat tuh saya gitu ke pengajiannya gitu kan, tapi memang sudah tahu semua karakternya Fajar seperti itu. Sampai Pak Hari yang dulu yang minta surat pernyataan itu, yang menengahi waktu itu juga bilang, dia cuma bilang ini Fajar ngajinya paling lama tapi kelakuannya nggak pernah berubah. Jadi saya tahu juga dari beliau juga kan gitu ya nanti mungkin harus sih sebenarnya ya, tapi dia pernah minta juga ke saya pada waktu itu. Fajar juga pernah bilang sih, dia bilang tolong dong dampingin saya dulu. Yang sakit di keluarga saya itu Fajar dan kakak tirinya ada. Dia Fajar Umbara ngakuin ke saya. Terus begitu tolong dampingin saya dulu deh ke psikiater dan juga ke ulama. Sempat waktu itu kan, saya kan kaget. Kenapa kamu nggak terus terang kalau misalkan emang kamu kenapa? Ya, tapi saya kan nggak tahu lah. Cuma itu pertama kali awal ya waktu melakukan ini KDRT kan. Ternyata kan berulang terus kan. Berarti kan kalau itu kan, dan setiap ada melakukan apa namanya KDRT itu nanti dia setelahnya tuh kayak biasa, nggak Kayak tidak terjadi apa-apa, kayak so asik aja gitu. Dan dia kayak orang psikopat gitu. Tapi aku sih nggak bisa menilai itu, nanti kan mungkin Dari pihak kedokteran. kedokteran aja. Tapi sampai akhirnya Mbak Yun tidak memutuskan untuk membawa ke psikiater padahal Fajar sendiri sudah meminta, apa pertimbangannya? Terus uangnya siapa dong? Masa harus aku lagi yang dibebankan juga? Selama ini dia juga pekerjaannya kan nggak ada gitu loh, ya kan? Teman-teman, jadi selama ini kebiasaan itu KDRT dan penganiayaan itu bukan hanya terhadap istri dan anak, tapi dulu terhadap Mantan pernikahan istrinya juga. yang sebelumnya juga pernah mengalami seperti itu hingga akhirnya perceraian terjadi. Jadi seperti kebiasaan yang udah tidak baik gitu. Kebiasaan buruk yang sering dilakukan, dan ini selama ini klien saya ini bukan tidak pernah bercerita ke siapapun, ke keluarganya atau ke pihak manapun, sampai akhirnya terjadi pemukulan terhadap anaknya. Itulah puncak dari permasalahan rumah tangganya. Mungkin selama ini selalu memaafkan karena berharap bisa lebih baik. Ternyata sama saja. Berarti kira-kira paling Setelah dari sini kan hari Senin, Ya kita jadwalin dulu karena takut nanti berapa, jadi kita jadwalin dulu. Mungkin besok kan hari libur, nunggu info lagi aja. Segera pokoknya. Udah cukup sampai di sini aja. Itu saya pengen bahagia Mbak. Saya nikah juga kan buat bahagia, bukan buat di. Tapi Kapan Mbak jangan mau ada- urus proses-prosesnya Mbak? Secepatnya lah segera. Tapi kita concern dulu sama ini. Ya pengennya kayak dari anak ya bisa segera direalisasi dulu. Berarti nggak ada pintu damai atau rujuk Mbak buat kedepannya? Enggak, kayaknya udah terus kan. sudah menutup kayaknya Udah hati. menutup, gitu. Ya masa sih istilahnya aku udah cukup lah 2 tahun gitu. Aku juga pengen bahagia lah sama anak aku. Udah cukup. Mungkin pihak keluarga udah diobrolin soal niat Mbak Yuyun ini untuk berpisah. Nggak ada sih, kita nggak ada. Aku juga nggak ada dari pihak sananya, keluarga juga. Tadi malam aja sempat ada yang telepon ke saya dari pihak keluarganya dia. Berkata Mamangnya ya dia prihatin sama aku. Terusnya juga dia sudah tahu bagaimana karakternya Fajar seperti itu, memang dari dulu. Jadi
jadi makin bulat ya untuk Ya, diri saya. itu makin bulat. Cuma dibangunin sabar. Ya, cuma ya gimana? Kakak banyak dukungan dari keluarga. Tadi malam sih telepon lama. Disemangatin. Untuk sendiri Mbak Yun kan ini yang paling berat ya, karena ternyata dia yang paling lama mendapat pesan dari ayahnya sendiri gitu. Ingin membawa ke Psikolog psikolog gimana? anak aku. Iya sih. Ya, Udah udah dirujukin dirujuk ya. sama Polres juga sama KPAI juga. Ya dia butuh ngobrol kan, butuh juga dia selama ini saya egois gitu kan, saya nggak mikirin anak, terlalu egois banget, saya mementingkan diri saya sendiri, terlalu konsentrasi dengan Fajar ya, udah sebegitunya aku berkorban buat dia, tapi dia balasannya ke aku seperti itu, anaknya nggak memperhatikan perasaan anak ya, aku terus baru sadar itu gitu kan, jadi akhirnya setelah anak kena ya saya udah cukup udah, kayak saya lakukan. Saya nomor satu apapun saya nomor satu untuk anak. Gitu aja. Saya akan berjuang buat anak. Sampai titik darah Sampai di penghabisan. Oke. Jangan lupa subscribe ya.